Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di hari ini kita kedatangan tamu menara dan juga ada tambahan yaitu di sektor retail ya gitu ya, MAPI dan juga RALS. Jadi kita hari ini bakal membahas 6 saham yaitu GON, Bali, MAPI, Tower, Tebik dan juga RALS. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang ada yang tidak asing kayak gitu. Bali, GON, apaan tuh Bang? Nah, ini termasuk saham dari Menara. Nah, di mana nanti salah satu dari mereka itu adalah saham Menara yang mungkin teman-teman jarang dengar kayak GON, tapi dia sebenarnya adalah saham yang sedang uptrend kayak gitu kan dari masa dia IPO seperti itu ya. Kita nanti bakal bahas satu persatu saham tersebut. Jadi teman-teman insya Allah nanti bakal tahu apa saham itu. Kayak gitu. Dan sebelumnya teman-teman bagi yang mau masuk ke grupnya belajar trading, teman-teman bisa masuk grupnya belajar trading. Insya Allah nanti bakal aku masukkan ke link deskripsi. Nanti teman-teman tinggal klik aja dan nanti insya Allah Telegram dari teman-teman bakal langsung masuk ke grupnya belajar trading. Jadi kayak gitu, nggak perlu biaya administrasi, nggak perlu biaya apa-apa, teman-teman bisa langsung masuk aja. Di sini kita banyak pembahasan kayak gitu kan. Ada contohnya yang tadi pagi kita ngobrolin, bukan ngobrolin, ini memang udah diberikan dari apa namanya, Pintrako Sekuritas kayak gitu. Jadi tinggal nge-share. Jadi dan kita tahu di sini kan ada, oh ternyata CPO lagi turun nih. Terus ada Qual juga lagi turun nih harga komoditinya kayak gitu. Dan juga teman-teman bisa menunggu saham-saham rekomendasi juga dari teman-teman yang lain juga atau mungkin dari saya sendiri. Dan yang jelas semua yang di-share sama teman-teman atau dari saya sendiri adalah disclaimer on. Kita tidak punya paksaan jual atau paksaan beli ke teman-teman. Jadi ingat, kerugian dan keuntungan ditanggung sepenuhnya oleh teman-teman sekalian. Seperti itu ya buat teman-teman. Jadi semoga teman-teman paham kayak gitu. Bang, kemarin aku beli sahamnya abang yang rekomendasiin kok bisa turun. Ya jelas, namanya saham bisa naik dan bisa turun. Makanya kita batasi yang namanya cut loss. Kalau seumpama memang bener-bener dia turun di area yang kita batasi cut loss, ya memang berarti dia udah harus waktunya cut loss kayak gitu. Kalau teman-teman masih mau pegang ya silahkan. Ya karena itu saham punya teman-teman gitu kan. Yang jelas nanti kalau semakin dalam teman-teman yang tanggung sendiri resikonya. Kayak gitu ya buat teman-teman. Kita bahas satu persatu dulu. Ini kita hilangkan dulu. Yang pertama ada GON, di mana saham telekomunikasi yang mungkin wah bang itu nggak liquid bang. Ya nggak liquid, yang jelas dia market capnya 1 triliun dan juga penjualan pembeliannya kita bisa lihat hanya sekitar 200, 100, terus 5, 10. Ya seperti itulah ya buat teman-teman yang tahu GON. Dia hari ini asing net sell 350.000. Asing net sell-nya segitu. Pembelian paling banyak CC yaitu Mandiri Sekuritas dan penjualan paling banyak DH dan juga NI. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk GON, dia hari ini, bukan hari ini ya, sebenarnya dia masih diakumulasi selama beberapa hari gitu kan. Tapi ya akumulasinya jelas tipis-tipis aja. Karena kalau kita lihat nih, penjualan dari forenya aja juga 0,00 sekian gitu kan. Kalau seumpama bandarnya beli cuma 0 bang, itu belinya cuma 0,014, 0,7. Ya itu udah termasuk besar menurutku. Ya dimana GON juga market capnya juga segitu. Kalian mau apa sih dengan market cap segitu? Tapi kalau teman-teman ketahui dari saham GON, dia nih dulu dia IPO di harga berapa ini berarti? Aduh, kok hilang? Ya bisa lihat lah teman-teman, dia IPO dia naik 2 kali arah gitu kan sampai ke 2.700 sekian, terus di bawah turun sampai seturun-turunnya di angka 900. Nah, setelah di angka 900 ini dia memiliki titik pullback di mana dia sama sekali tidak pernah menyentuh angka 900-nya kembali. Dan status dia yaitu uptrend kayak gitu. Bisa kita lihat di sini nih, kalau kita kecilkan lagi ya nih. Kita lihat di sini dia uptrend semenjak dia dibanting sampai harga 900 di bulan Juli 2018. Dia masih uptrend kayak gitu kan. Dan juga dia kemarin tadi, bukan kemarin, dia tadi juga mencoba breakout dari area uptrend dia, tapi ternyata diturunkan lagi seperti itu. Ya menurutku dia masih berada di area atas garis uptrend dia.
Jadi seperti itu buat teman-teman. Kalau kita lihat kemarin dia juga naik dari area support sampai area resist sendiri dia. Ya cocok lah buat teman-teman kalau yang suka TP berat-berat gitu kan. Kalau kita lihat MACD juga tajam menuju ke atas. Bar chart di atas 0 juga semakin tebal, terus volume juga masih bagus. Hari ini dia naik 3%, tapi kelihatannya cuman maksret gitu garis doang, padahal dia naiknya 3%. Ya secara volume dia masih bagus kayak gitu. Kalau seumpama ditanya supportnya berapa, ya supportnya jelas di area resistennya yang dulu, yaitu di 2800. Kalau dia jebol 8800 bisa jadi dia masuk area swing lagi ke area 2200-an. Kalau kita lihat dia juga sering jebol area resistnya gitu kan, dan ternyata dibawa turun lagi. Jadi kalau seumpama teman-teman baru mau masuk, ya teman-teman tahu sendiri lah ya batas resikonya seperti apa gitu. Dan terlebih lagi di saham telekomunikasi, ya aku lupa tadi menyampaikan bahwasanya sebentar lagi bakal ada IPO Miratel. Miratel ya, kalau nggak salah namanya Miratel. Dan itu adalah saham telekomunikasi yang bisa jadi nanti IPO-nya seperti Buka kemarin. Tapi sebelumnya biasanya bakal ada sentimen-sentimen dulu nih di saham sektornya. Ya dimana Miratel juga adalah saham menara gitu kan ya. Mungkin nanti di teman-temannya seperti yang tadi kita sebutkan, ada GON, ada Bali, ada Tower, ada Tebik, itu mungkin bisa terkena dari dampak IPO dari Miratel sendiri. Tapi ya tetap gunakan analisa dari teman-teman masing-masing, apakah itu relevan atau enggak, itu ya terserah dari teman-teman. Dan juga tadi juga udah di-share ada di grup ya sama teman kita juga. Kalau kita lihat di sini, bentar. Kalau kita lihat di media nih, udah di-share sama teman-teman juga di sini untuk, nah ini dia. Untuk Tower gambarannya gimana ya teman-teman, tinggal nanti masuk aja ke grupnya Belajar Trading, gratis juga, nggak bayar, dan teman-teman bisa baca-baca sendiri di situ ya teman-teman. Jadi gitu untuk sahamnya GON. Jadi secara keseluruhan dia masih uptrend dari bulan Juli 2018 sampai sekarang dia masih area uptrend kayak gitu. Dan yang jelas dia resikonya ya sampai support di bawahnya yang dulu di 2200 2300. Jadi gitu ya buat teman-teman untuk saham GON. Kita lanjut ke saham kedua. Di saham kedua ada, kita hapus dulu, ada Bali, di mana Bali juga hari ini naik. Ada Bali. Ya di mana Bali juga kalau kita lihat naik 1 tik, tapi dia naiknya dengan as yang cukup tebal. Kalau kita lihat pembelian paling banyak Mirai Aset Sekuritas YP, dan penjualan paling banyak RF. Asing net net 0 kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk Bali, dia juga didistribusi tapi ya cuman berapa gitu. Oh, diakumulasi 0,02 untuk foreign netral. Jadi seperti itu ya. Kenapa ya? Karena dia market cap-nya juga kecil, 2 triliun, kayak GON tadi. GON dia cuma 1 triliun, 1,5. Jadi gitu ya untuk Bali. Kita lihat dengan broker summary-nya juga seperti ini. 20 harinya dia masih didistribusi, tapi secara 1 hari 5 hari dia udah mulai diakumulasi, berarti udah ada tanda-tanda mau akumulasi dari beberapa bandar kayak gitu. Asing masih net sell atau masih distribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk Bali, loh ini kok jadi gini ya? Ya, ini jadi turun. Maaf, bentar ya buat teman-teman. Nah ini dia. Jadi dia sekarang berada di area sideways. Ya kalau mau menanggung resiko mungkin bisa sampai di 700. Iya. Batas resikonya di 700. Nanti kasih kasih batas inilah ya. Kasih leluasaan mungkin di 680 sampai 680. Kalau seumpama 680 jebol, ya udah dia dijual dulu aja. Tapi secara keseluruhan dia masih bagus menurutku.
Kalau kita lihat MACD dia tapi udah mau membentuk dead cross, dan juga dia naik beberapa hari ini dengan volume yang kecil. Jadi gitu. Tapi kalau kita lihat dia turun kemarin, volumenya lebih kecil daripada naik hari ini. Jadi gitu ya, semoga besok diangkat ke atas MA5. Kalau nggak di atas MA5 ya turunin sekalian aja ke deket 700 biar bisa kita pantau lagi kayak gitu. Tapi memang ada neckline-nya di sini kan, ada area neckline dari double bottom kemarin di sini, jadi pas 750 ya, enggak ding, di 700, iya pas di 750, pantas aja dibuat sideways di area sini. Ya kalau seumpama dia naik dari area neckline dia, ya harusnya dia ke area 800. Kayak gitu ya buat teman-teman untuk Bali sendiri. Kita lihat MACD dia udah mulai membentuk dead cross, jadi tetap hati-hati. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada, kita habisin dulu aja deh yang tower deh, yang menara. Ada TOWR. Tower di sini dia net sell hari ini. Net sell pembelian paling banyak KZ, AZ, BK. Penjualan paling banyak RX, ZP dan juga YU dan juga CS. Jadi bandar besar ada yang masuk dan bandar besar ada yang keluar. Jadi hampir sama rata ini untuk bandar besar di tower. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk tower, dia sepertinya didistribusi deh kalau nggak salah. Ya, dia didistribusi hari ini. Dia didistribusi sama bandar, cukup masif. Terus dari segi foreign dia juga masih didistribusi secara 1 hari dan 5 hari. Tapi secara 20 hari dia diakumulasi. Kayak gitu untuk tower. Kita lihat dari technical analisanya, dia ada support di area 1145 di sini, karena kemarin juga ada area neckline dia di double bottom yang besar sini. Sebentar aku gambarkan. Di sini ada neckline di 1145. Terus di sini juga di area sini neckline-nya juga di area-area situ. Di sini. Gimana ya gambarnya ya? Jadi nggak rata. Nah, ini dia di situ. Jadi kita pantau aja apakah besok jebol 1145-nya atau enggak. Nah, ini dia. Kalau seumpama jebol ya kita lihat, kita lebih baik sell dulu aja deh buat towernya. Tapi kita lihat dulu volumenya besok bagaimana dan yang akum siapa aja. Dan semoga IHSG besok udah mulai hijau kayak gitu kan. Jadi gitu untuk tower. Kalau seumpama tower dijaga 1145-nya dan nggak diturunkan lagi, arah dia potensi ke 1180. Kalau lanjut ya dia lanjut ke 1275. Kayak gitu, bisa dilihat sendiri ya buat teman-teman, pasti paham. Ya semoga aja paham, bukan pasti paham, semoga aja teman-teman paham dia arahnya kemana, kayak gitu ya. Lanjut ke saham yang terakhir di menara, ada Tebik, di mana Tebik hari ini juga turun. Dia di 2820. Asing net sell pembelian paling banyak PD, AI, AK, ZP. LG KZ-nya hilang. KZ-nya jualan akhirnya. Ya sebenarnya yang biasanya pegang tower itu adalah KZ. Jadi kalau seumpama KZ masuk, teman-teman bisa mulai ngelirik tuh. Tadi KZ udah mulai masuk dan ternyata di jam 3 itu AZ buang barang. KZ buang barang. Kalau kita lihat secara teknikalnya, untuk Tebik sendiri tadi sebelum jam 3 diakumulasi. Sekarang juga masih diakumulasi tapi tipis-tipis. 1,933. Kita lihat asing net sell, tapi secara 20 hari dia masih net buy, akumulasi. Secara bandarmologi dia baru akumulasi di hari ini. Seperti itu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya, dia juga ada di area support. Sama seperti dari tower tadi. Tower area supportnya 1145. Kalau Tebik, dia area supportnya di 2800. Di 2800. Semoga aja 2800 ini nggak jebol. Kalaupun jebol biasanya gini, membentuk pola yang sama seperti ini.
Biasanya bandar nakut-nakutin dulu dengan gambaran seperti itu. Nah, yang tadi itu jarumnya menuju ke atas yang di video sebelumnya. Kalau ini jarumnya menuju ke bawah. Biasanya kalau jarumnya menuju ke bawah besok bakal ada kenaikan. Nah, ini ternyata bener dinaikin. Seperti itu. Dan semoga aja besok 2800 gak jebol. Kalau jebol pun semoga cuman di pagi aja dan siang langsung dibawa mental ke 2800 lagi. Dan target kita ke 3000. Kalau seumpama 3050 jebol ya dia target sampai 3200 kayak gitu. Jadi seperti itu sebenarnya yang saya tunggu dari tower, tapi KZ-nya tadi udah mulai masuk, ternyata di jam 3-nya dia jualan. Kayak gitu ya buat tebik. Jadi batas resikonya juga tipis buat tebik sendiri. Kalau jebol 2800 mending jual dulu aja. Lanjut ke saham retail ya. Ada MAPI terlebih dahulu. MAPI di sini juga tadi dibawa naik di awal sesi, terus dibawa turun. Lanjut ke dia dijual sama asing. Pembelian paling banyak ZP dan juga GW. Penjualan paling banyak CC dan juga YU kayak gitu kan. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk MAPI sepertinya dia diakumulasi tapi tipis. Iya, diakumulasi 0,73 0,723. Secara keseluruhan MAPI masih diakumulasi sama bandar dia. Secara keseluruhan juga foreign juga masih akumulasi di MAPI. Cukup besar menurutku akumulasinya, tapi kalau kita lihat menggunakan teknikalnya, nah ini dia udah mulai dead cross. Kalau semua dia besok mengalami penurunan sekali lagi ya dia dead cross. Target dia kalau semua dia dead cross ke 825 atau masuk area ke uptrend dia sebelumnya, karena dia hari ini juga udah breakout dari area uptrend dia. Pengen strong bullish kayak gitu kan, tapi belum jadi karena ketutup sama MACD yang mulai dead cross. Ya semoga aja dia cuman turun ke area support dia di area uptrend dia. Mungkin ya semoga aja ke area 825 aja. Seperti itu. Target dia ya mungkin masih jauh karena dia masih uptrend juga kan. Mungkin bisa nutup ke yang sebelumnya di 1000. Nah, ini dia di 1000, di 900 berapa? 960. Semoga aja seperti itu. Atau nutup di 1000 yang lalu mungkin juga bisa jadi. Kayak gitu ya buat teman-teman untuk MAPI. Dia dead cross hari ini, volumenya juga tebel padahal dia ditutup kuning, tapi menurutku ini pertanda bagus. Karena tadi dia turun di 850 dan ternyata di sesi akhir dia ditutup kuning. Berarti ada tekanan beli yang cukup banyak di area MAPI. Kayak gitu. Walaupun asingnya net sell. Kita lihat tadi bandar net buy. Lanjut ke saham terakhir. Di saham terakhir ada RALS. RALS hari ini ditutup ARB ya. Di harga ARB walaupun harganya belum ARB. Masih bisa jualan. Pembelian paling banyak ZP, penjualan paling banyak YU, BK, YB, AZ, asing semua. Tapi kalau kita lihat memang RALS dari harga 500 kemarin, bukan 500, 600 sekian, dia ditampung sama ZP. Kalau kita lihat menggunakan 6 bulannya, waktu dia waktu dia buyback, memang yang buyback ZP. Jadi menurutku masih cukup apik buat kita melihat saham potensi dari RALS. Kalau kita lihat RALS, sepertinya kalau kita lihat tadi asing semua yang keluar, harusnya dia net sell untuk bandarnya. Iya, bandarnya net sell 0,83. Baru hari ini dia net sell. Secara 5 hari juga dia net sell, tapi secara 20 hari dia masih net buy dari segi bandarmologinya. Kalau dari segi asingnya teman-teman bisa lihat sendiri ya, secara keseluruhan masih distribusi. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya seperti itu, kita lihat menggunakan teknikalnya seharusnya sama seperti MAPI tadi. Iya, dia kemarin sempat jebol area resisten dia di breakout, ternyata dibawa turun dulu di pas di area support dia di 720. Kalau seumpama 720 jebol ya dia arahnya ke area support uptrend dia di sini di 680 aja, nggak kemana-mana. 690 lah ya, 690 ya. Semoga aja besok ada pertanda baik. Tapi kalau kita lihat menggunakan MACD
garis biru tajam menuju ke bawah dan juga bar chart di bawah 0 semakin tajam. Semoga besok ada pertanda yang cukup baik di sini. Dimana kita lihat ini kan di pas pertengahan di area uptrend dia hari ini. Jadi gitu ya buat teman-teman, untuk saham-saham hari ini mungkin ada insight dari teman-teman yang bagus apa, bisa ngobrol di kolom komentar, atau teman-teman mau sharing di grupnya Belajar Trading, bisa masuk grupnya Belajar Trading di kolom deskripsi, linknya ada di situ dan tinggal klik aja, gratis buat teman-teman yang mau masuk. Jadi semua yang kami bicarakan semua disclaimer on, seperti biasa kita ingatkan kembali. Jadi jangan terpengaruh dengan apa yang kami ucapkan. Jadi komparasikan aja dengan analisa dari kami. Jadi gitu aja buat teman-teman. See you next time. Bye bye.